Yang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wino Serron. Saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, corona, dan korupsi mengenai pengunduran diri staf dari Presiden Jokowi. Di dalam minggu ini atau pekan ini kita lihat di media bahwa ada salah satu staf dari Presiden Jokowi unggahan surat terbuka CO Ruang Guru yang memperkuat jajaran staf khusus milenial Presiden Jokowi. Surat terbuka dari Belva de Vera yang berisi pengunduran diri sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Keputusan mundur Belva de Vera mendapat reaksi beragam. Apalagi ia mundur hanya beberapa hari setelah publik mengetahui Ruang Guru turut menyediakan pelatihan daring yang jadi bagian dari program Kartu Pekerja. Belva de Vera mengunggah surat pengunduran diri di akun Instagram terverifikasi miliknya Selasa 21 bulan 4 2020 kemarin. Hingga artikel disusun surat pengunduran diri Belva de Vera kebanjiran 3.000 komentar, lebih dari 1.000 orang. Polemik muncul ketika mereka yang terdampak wabah COVID-19 mendapat kartu pekerja dan pelatihan keterampilan. Lalu 7 perusahaan rintisan dipilih untuk memberikan pelatihan terkait program. Salah satunya Skill Academy by Ruang Guru milik Belva de Vera. Ia sendiri menjabat sebagai staf khusus milenial Presiden Jokowi. Publik mengkritisi hal ini, masuknya Skill Academy dalam daftar 7 perusahaan rintisan dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Indonesia Corruption Watch sampai buka suara mengakui masuknya Skill Academy milik Belva de Vera di daftar 7 perusahaan rintisan kartu pekerja. Belva de Vera lewat akun Twitter membuat utas berisi 19 poin untuk merespons kehewan publik. Di poin lain, Belva de Vera menjelaskan proses ini mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar. Banyak toko atau barang-barang yang terima pembayaran dengan kedua kartu tersebut. Belva de Vera mundur sebagai staf presiden pada 15 April lalu. Meruncingnya polemik membuat Belva de Vera mundur. Dalam surat terbukanya, Belva de Vera memberitahu pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tanggal 15 April 2020, disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. Ia menekankan proses verifikasi semua mitra kartu pekerja berjalan sesuai aturan. Tak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta. Ia menjelaskan pilihannya mundur sebagai staf khusus Presiden karena tidak ingin berpolemik dengan Ruang Guru karena terlibat dalam program Kartu Pekerja. Belva de Vera juga mengungkapkan, ia mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Pekerja (PMO), proses verifikasi semua mitra kartu pekerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang kartu pekerja. Fokus membesarkan platform Ruang Guru akan menjadi terpuji ketimbang menghadapi cibiran dan tuduhan KKN atas terpilihnya Ruang Guru sebagai pelaksana pelatihan prakerja. Ari mengatakan langkah mundur Belva seharusnya diikuti oleh staf khusus milenial yang lainnya seperti Andi Taufan
yang mengirim surat ke seluruh camat untuk menggandeng perusahaan pribadinya PT Amarta dalam penanganan COVID-19. Kalau mau dilihat atau dibandingkan dengan yang lain, sikap Belva Adara jauh lebih terhormat dari Andi Taufan yang hingga sekarang belum memutuskan hengkang dari istana. Menurut Ari, untuk mengantisipasi kekecewaan publik di tengah pandemi COVID-19, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri karena efektivitasnya tidak dirasakan publik. Tak hanya itu, Ari juga menyarankan agar gaji staf khusus milenial sebaiknya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sejumlah pengguna yang menjawab termasuk akun Goso yang menyebutkan bagaimana bisa seseorang berusaha fokus dalam dua hal yang berbeda. Kepentingan bangsa dan negara adalah kontribusi nyata untuk bangsa tanpa berpikir. Berbeda dengan ruang guru yang murni bisnis yang pastinya mencari keuntungan yang besar, yang sebesar-besarnya. Polemik juga muncul terhadap staf khusus presiden lain, Andi Taufan Garuda Putra, yang dituding melakukan penyalahgunaan wewenang. Organisasi Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch (EJW) mengatakan Presiden Joko Widodo harus memecat staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan. Andi Taufan Garuda Putra pada awal bulan menyuruti camat di seluruh wilayah Indonesia mengenai kerjasama program antara pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintech terkait relawan desa lawan COVID-19. Organisasi Anti Korupsi Indonesia menilai langkah dan Andi bermasalah dan mengarah pada konflik kepentingan. Sebanyak 1,2 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan di tengah pandemi. Kartu pekerja dianggap tak efektif. Apakah THR pekerja tahun ini akan dicicil? Yang ketiga, milenial jadi staf khusus Jokowi membuat lembaga kepresidenan semakin tambun. Sementara tenaga ahli utama kantor staf presiden, Doni Gahral Adian, mengatakan tindakan staf presiden yang biasa disebut sebagai staf khusus milenial ini harus dimaklumi. Perlu dimaklumi karena mereka profesional, bukan birokrat, jadi mereka tidak terlalu memahami etika birokrasi. Bagaimana birokrat itu seharusnya bersikap atau diperilaku. Niatnya mereka baik, membantu relawan COVID-19 di desa-desa. Belva niatnya membantu pelatihan kartu pekerja, namun ia juga mengakui adanya kesalahan yang diambil Andi Taufan, staf khusus presiden dan sekaligus ketua perusahaan Mikrofin Amarta. Yang menjadi kesalahan adalah karena dia menyurati langsung ke camat-camat yang seharusnya itu ada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri. Ada kementerian teknis yang harus dikoordinasikan, tapi dia menyurati langsung. Ini disebabkan karena ketidakpahaman yang bersangkutan tentang bagaimana birokrasi ini bekerja. Hanya itu sebenarnya yang terjadi kekeliruan yang bersangkutan. Sementara keterlibatan ruang guru milik Belva Delvara masih akan dikaji, meskipun ia menyebut perusahaan itu sebelumnya tengah dinyatakan komponen. Yang bisa evaluasi hanya presiden karena mereka langsung di bawah presiden. Jadi kita sarankan hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi apabila memang ditemukan ada pelanggaran kode etik sebagai pejabat negara. Sejauh ini belum mendengar evaluasi itu dilakukan. Kapasitasnya dan integritasnya juga harus dilihat dari kacamata bagaimana dia paham bertindak di ruang publik. Jadi tidak semata-mata ketika dia mampu menjalani perusahaan privat lalu dia bisa dibilang layak untuk menempati posisi publik. Dua hal ini sebetulnya berbeda ketika ia mengelola suatu hal yang sifatnya privat seperti perusahaan dengan jabatan publik. Dari pandangan saya, lepas dari label milenial yang ditujukan untuk mencerminkan generasi baru yang jauh dari korupsi. Dalam hal ini, tindakan para staf khusus presiden tersebut di ruang publik tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Tetapi mereka dalam hal ini tindakan di ruang publik tidak jauh berbeda dengan yang lebih tua. Makanya mau umur berapapun,
untuk menempati posisi publik, mereka harus memegang etika publik juga dan memegang prinsip itu. Baik, mungkin ini sedikit pandangan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.